Selamat malam kami sampaikan kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kembali dengan kami dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dimana pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang begitu menarik, yaitu peluang usaha Narwastu. Bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan membimbing acara ini sepanjang 1 jam ke depan. Mungkin bagi pemirsa yang baru mengikuti acara ini untuk pertama kalinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kamu Bisa. Kamu Bisa adalah program yang bekerja sama dengan antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent, di mana setiap malamnya kita mengundang para narasumber-narasumber ahli dan juga praktisi yang sangat-sangat luar biasa. Pada malam hari ini, narasumber praktisi kita adalah Ibu Sri Hardianti Sutarjo. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Selamat malam pemirsa dan juga selamat malam untuk para narasumber. Selamat malam Ibu Sri. Kita akan kembali bersama-sama untuk berbincang-bincang lagi mengenai Narwastu ya Ibu. Baik, begitu pula kita juga mengundang para narasumber ahli. Di sini ada Dr. Johanna Taribuka. Selamat malam Dokter. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Malam para narasumber ahli dan para narasumber praktisi. Dan juga ada Dr. Zakaria Sukom. Selamat malam Dokter. Ya, selamat malam Mbak Tamara, selamat malam Ibu Nona, dan juga selamat malam untuk Ibu Sri Hardianti, dan selamat malam untuk semua pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Dr. Zakarias. Kita akan berbincang-bincang kembali lagi setelah beberapa saat kemudian. Baik, kami juga mengundang para pemirsa setia Hope Channel Indonesia untuk turut aktif dalam acara kita pada malam hari ini, di mana pemirsa sekalian boleh mengirimkan pertanyaan pemirsa di kolom komentar Hope Channel Indonesia melalui sosial media atau call center yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Di mana topik pada malam hari ini adalah mengenai Narwastu, jadi langsung saja tanyakan pertanyaan-pertanyaan pemirsa di kolom komentar kami, karena pada akhir segmen kita akan menjawabnya bersama-sama dengan para narasumber ahli maupun para narasumber praktisi. Nah, saat ini kita juga mau mengundang untuk menyapa Profesor Daniel Saputra yang sudah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Halo Profesor, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Maaf terlambat masuk. Tidak Salam apa-apa. sejahtera bagi kita semuanya. Amin, salam sejahtera. Kita akan bertemu lagi Profesor setelah beberapa saat ini. Baik, oke. Saat ini kita akan langsung saja melihat video singkat mengenai narasumber kita pada malam hari ini, beserta juga dengan ulasan topik yang secara singkat. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutarjo, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel, agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini,
diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Baik, terima kasih untuk video singkat mengenai topik kita pada malam hari ini beserta juga dengan narasumber praktisi Ibu Sri. Baik, kita langsung saja masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk malam hari ini. Saya mengundang kembali Ibu Sri Hardianti untuk hadir bersama-sama kami. Selamat malam, Ibu. Malam Tamara, juga buat pemirsa. Selamat malam Ibu. Baik, saya sudah lihat topik pada malam hari ini di mana kita akan membahas mengenai Narwastu. Secara pribadi saya baru tahu Narwastu itu saat saya membaca Alkitab. Kira-kira Ibu Sri boleh tolong jelaskan apa itu tanaman Narwastu? Ya, sebetulnya kita sering mendengar kata Narwastu ini ya. Bukan hanya di Alkitab, tapi dalam sehari-hari juga kita bisa mendengar kata-kata ini ya. Nah, Narwastu itu sebenarnya adalah akar wangi, adalah satu tanaman yang kalau kita lihat sehari-hari di mana-mana itu yang wangi adalah bunganya atau yang wangi adalah daunnya. Nah, Narwastu ini yang wangi itu adalah akarnya. Jadi memang tanaman tanaman Narwastu ini punya keistimewaan justru di akarnya. Dan dia tumbuh di negara asalnya itu dari India, tetapi ternyata bisa tumbuh dengan sangat baik di Indonesia. Dan bentuknya ya kayak rumput. Kalau kita lihat biasa aja sih kayaknya, aduh ini tanaman apaan sih gitu ya. Tetapi ternyata dia sangat istimewa di akarnya. Bu Sri untuk jawabannya. Nah, untuk itu kira-kira bagian dari mana saja yang biasa digunakan, yang bisa dimanfaatkan? Seperti tadi sudah dibilang akar, mungkin bagian-bagian lain kira-kira masih bisa digunakan juga nggak? Ya, bisa saja sih, tetapi lebih banyak memang lebih fokus di akarnya. Itu yang paling bermanfaat ya. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Dr. Zakarias. Dengan pertanyaan, apa yang membuat Narwastu begitu menarik dan berbeda dengan tanaman lainnya, Dokter? Iya, Mbak. Jadi tanaman akar wangi ini adalah ciri khas tanaman yang mempunyai akar itu beraroma. Dan akar wangi ini makin populer karena dia menjadi bahan baku untuk produksi industri parfum dan memang punya nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dia berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain dari segi pemanfaatan, teristimewa sebagai bahan baku industri parfum. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Dr. Johanna. Kira-kira cara untuk menjaga ekosistem pohon Narwastu ini bagaimana supaya dia tetap seimbang dan sehat? Terima kasih Mbak Gillian. Tanaman Narwastu ini biasanya tumbuh lebih banyak senangnya itu di air. Nah, akarnya ini yang biasanya digunakan sebagai pewangi. Dan biasanya kalau kita ke daerah-daerah seperti, kalau saya lebih ke Jogja ya, kalau di Jogja itu banyak sekali dijual akar wangi ini. Dan biasanya kita suka membelinya untuk ditaruh di lemari ataupun di ruangan sebagai pengharum. Nah, untuk kelestariannya itu diperlukan daerah-daerah yang memang cocok. Nah, belakangan ini ada instruksi untuk menggalakkan tanaman akar wangi ini untuk mencegah longsor. Nah, berarti
untuk daerah-daerah kering juga akar wangi ini bisa tumbuh dengan baik. Akar wangi ini daerah asalnya itu dari India. Pertama awal dia dari India, tetapi cocok bagi daerah Indonesia, cocok juga tumbuh di Indonesia. Dan ini sedang digalakkan secara besar-besaran untuk pencegahan pada daerah-daerah longsor, sehingga perlu diperhatikan manfaatnya itu baik sebagai minyak atsiri, tetapi juga bermanfaat bagi perlindungan alam sekitar. Terima kasih Mbak Julian. Baik, terima kasih juga Dr. Johana. Mungkin masih membahas mengenai penanamannya, kira-kira Dr. Johana juga boleh jelaskan bagaimana cara menanam akar wangi ini? Biasanya itu dari anakan. Akar wangi ini juga sebagai pengikat tanah, sehingga dia biasanya ditanam dari kalau tidak Apakah masih terhubung dengan kami, Dr. Johana? Ya, terima kasih Mbak Dilian. Jadi tanah-tanah yang beriklim, dia senang sekali untuk meningkatkan iklim mikro di dalam tanah, sehingga untuk penanamannya itu diperlukan daerah-daerah lembab, sehingga melembabkan tanah-tanah untuk perawatan tanah itu sendiri. Nah, penanamannya itu bisa dari anakan. Dia seperti padi, Mbak. Jadi dari benihnya akan tumbuh, kemudian diperbanyak, ditanam dengan menggunakan anakan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kembali Dr. Johana untuk jawabannya. Saat ini saya ingin bertanya kepada Profesor Daniel Saputra masih mengenai Narwastu. Kira-kira apa ada tren baru dalam dunia Narwastu ini yang perlu kita ketahui, Profesor? Baik, terima kasih Gailan. Narwastu ini saya tambahkan sedikit. Narwastu ini sama dengan satu keluarga dengan serai, ya, lemongrass bahasa Inggris kalau serai ya. Jadi dia kalau kita lihat ya seperti serai kalau dari atas penampilannya ya, kira-kira seperti itu. Tapi yang paling istimewa adalah akarnya. Ya, karena akarnya ini relatif lebih banyak daripada akar serai. Dan di akarnya inilah terdapat bahan ya, metabolit yang diekstrak untuk dijadikan bahan baku minyak wangi. Oleh karena itu, kalau kita tahu tadi namanya, nama lainnya apa? Narwastu. Ya, kalau kita bilang Narwastu, kita langsung terasosiasi dengan minyak wangi. Ya, dengan minyak wangi. Tetapi yang sering juga dibuat adalah setelah akarnya ini diekstrak, ya, akarnya ini setelah dikeluarkan masih harum, gitu. Walaupun konsentrasi minyak atsirinya sudah hampir habis, dan ini sering dijadikan hiasan dibentuk oleh para pengrajin menjadi berbagai bentuk, ada bentuk hewan, macam-macam ya, dan wangi, begitu ya. Jadi yang sebetulnya itu adalah minyak narwastu. Jadi kalau di Indonesia dia paling banyak ditanam orang di daerah Garut. Ya, dulu saya pikir kok apa ini ya, tapi daerah Garut, dan itu hampir 80% produksi dari Indonesia itu adalah di daerah Garut. Dan ini saya senang Ibu Sri, ya karena tadi dari Jawa Barat ya sudah tahu. Jadi Ibu Sri dari Jawa Barat sudah tahu, jadi ditanam juga di Sulawesi Utara. Ya mudah-mudahan ini bisa berkembang. Dan ini adalah minyak Narwastu ini adalah produk ekspor. Ya, jadi harganya relatif lumayan. Jadi saya menganjurkan
bagi para petani untuk tidak salah mencoba menanam serai wangi ya, bahasa Indonesia itu serai wangi ya, atau narwastu gitu ya, karena relatif mudah menanamnya, bisa ditanam di pot, bisa tanam di tanah ya, sepanjang tanahnya subur gitu ya. Memang dianjurkan kalau bisa di dataran tinggi di 600 sampai 1.600 atau 2.000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar sampai 27 derajat Celcius gitu. Jadi kalau seperti di Palembang kurang cocok begitu ya, karena suhu kita 30 ke atas ya, atau di Ambon mungkin ya, tapi nggak tahu nanti di tempat. Tapi Bu Sri ini walaupun ini tapi relatif dingin karena daerah dataran tinggi tinggalnya ya. Nah, jadi itu, dan ini mempunyai peluang usaha. Hanya satu kuncinya, kalau kita menanam narwastu, pastikan sudah ada pasar atau pedagang pengumpul di daerah kita. Karena walaupun kita sudah menanam narwastu sebanyak apapun, ya, walaupun kita mempunyai teknologi ya untuk menyuliknya, kita mesti mencari pasarnya. Karena tidak lazim orang membuat masakan menggunakan serai wangi gitu ya. Yang biasa digunakan serai biasa ya. Nah, jadi kalau serai wanginya banyak ya mesti diekstrak. Ya, karena kalau hanya dijadikan tadi seperti kata Bu Johana diambil akarnya untuk sebagai dibentuk macam-macam wangi begitu ya. Ya itu mungkin ya bisa, tapi nilai ekonominya tidak segitu tinggi kalau dia diekstrak menjadi minyak wangi ya. Nah, kita mesti cari pasar, cari agen ya, atau kalau tidak ada di sekitar kita adalah tempat yang bisa kita kirim, yang kita percaya kita kirim dan dapat menampung hasil ekstraksi minyak wangi kita itu ya. Dan ini merupakan bahan baku minyak wangi ya. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus diberi minyak narwastu begitu ya. Nah, itu artinya minyak yang memang mahal sekali ya, mahal sekali apalagi pada waktu dulu. Sekarang dengan teknologi jangan-jangan itu dari India, dari Indonesia dibawa ke Timur Tengah ya, makanya mahal ya. Nah kalau kita sekarang kita bisa nanam secara besar-besaran ya, tapi pastikan dulu kita punya pasar. Menyulingnya juga tidak terlalu sulit ya, bisa dengan sistem penyulingan yang biasa, dikukus atau direbus ya, kemudian uapnya nanti kita kondensasi atau embunkan begitu ya, dengan teknologi sederhana sudah bisa begitu ya. Kalau mau lebih tinggi rendemennya ya dengan teknologi yang lebih canggih. Tapi secara kita katakan teknologi, banyak orang yang telah menyulingnya di kampung-kampung dengan teknologi penyulingan sederhana. Tapi pastikan nanti sudah dapat minyaknya sudah mesti ada yang tempat kita menjualnya. Jadi kalau kita berencana mau nanam ini boleh-boleh saja. Kalau hanya untuk 1 pot, 2 pot untuk di rumah supaya rumahnya wangi nanti ya, oh itu bagus sekali. Gitu ya, setelah dipanen atau tadi seperti kata Bu Johana, ada parit atau sungai dekat rumah kita boleh tanam di pinggir-pinggir parit atau sungai ya. Kemudian nanti waktu kita pengen rumah kita wangi bisa dicabut, dikeringkan, kemudian ditaruh di dalam rumah ya, nggak perlu beli pewangi ruangan lagi ya, yang lumayan ya, harganya juga lumayan gitu pewangi ruangan ya. Tapi dengan ini apa namanya, aromaterapi, karena minyak narwastu ini kalau tidak salah tadi punya manfaat kesehatan juga ya, selain memang untuk pewangi ya, punya manfaat kesehatan sehingga cocok sekali sebagai aromaterapi ya. Bisa menghilangkan radang dan sebagainya menurut penelitian. Demikian Gailan untuk sementara. Baik, terima kasih Profesor untuk jawabannya. Mungkin masih dengan Profesor Daniel, saya juga penasaran kira-kira awal mula akar narwastu ini ada di Indonesia di mana ya, Dokter? Profesor, maaf. Ya, memang pertama kali ditanam di Indonesia di daerah Garut katanya ya. Jadi awal abad ke-20 ya, tahun 1920-an katanya kalau menurut literatur ya, ada yang mengatakan
35 ya, tapi yang pasti sebelum Perang Dunia Kedua sudah mulai ditanam di daerah Garut ya, ada orang membawa sana dan cocok ya, dan akhirnya ditanam sekarang secara besar-besaran. Jadi kalau mau kita tadi menanam untuk dijual ya, boleh menghubungi berbagai ya, pasti banyak agen-agennya yang ada di daerah Garut dan sekitarnya. Dan banyak juga kalau kita jalan-jalan ke Garut, itu banyak dijual juga di pinggir jalan cenderamata ya, cenderamata dari akar ya, sisa penyulingan, akar wangi yang dibentuk berbagai cenderamata yang bisa kita taruh pajang di rumah kita sebagai aromaterapi karena masih wangi. Ya, saya sudah pernah dulu ada kegiatan mahasiswa dari Jawa Barat ya, mereka pameran dan saya diberi cenderamata satu, saya bawa ke rumah 1 tahun masih wangi. Akarnya itu cendeраmatanya ya. Jadi ya boleh untuk aromaterapi macam-macam. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada bisa jual, kita mau jual juga sekitar kita bisa jual ramu dia dengan minyak wangi yang lain ya, dijadikan sebagai aromaterapi. Atau juga kalau tidak mau disuling ya, bisa juga akarnya dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Kan ada berbagai jenis tumbuhan untuk aromaterapi, jadi akar minyak wangi bisa kita kombinasikan, dikeringkan, dikombinasikan ya, ditaruh di piring kecil ya, bisa menjadi aromaterapi. Kalau di ruang tamu atau di ruang keluarga atau tempat kita sering duduk ya, atau di kamar ya, itu juga menarik ya, menarik. Saya pernah satu kali masuk di hotel, rupanya aromaterapinya dikasih di situ adalah salah satu campurannya itu ya. Campurannya adalah akar wangi ditambah dengan produk tanaman lainnya gitu ya. Jadi kamar hotel yang saya masuk itu jadi wangi sekali. Gitu, enak jadi tidurnya kita lebih nyaman begitu ya. Jadi kalau saya ditanya, saya menganjurkan ya sebagai alternatif menanam yang lain, kita boleh coba nanam minyak narwastu atau serai wangi begitu ya. Menanamnya hampir mirip dengan menanam serai biasa karena dia satu family ya, satu keluarga dengan serai yang biasa kita gunakan untuk masak untuk makanan ya, campuran masak di rumah. Terima kasih. Terima kasih Profesor Daniel untuk jawabannya. Kita kembali kepada Ibu Sri dengan pertanyaan, apakah narwastu memiliki manfaat kesehatan atau kegunaan lainnya selain dari wangi-wangian ataupun perawatan tanah untuk mencegah longsor? Ya, tadi sebetulnya Prof. Daniel sudah menyebutkan pada saat masuk di kamar hotel, kemudian ada potpourri yang ada wangi-wangian, ada aromaterapi di dalam kamar yang dicampurkan dengan akar wangi ini membuat tidur menjadi enak karena memang itulah salah satu manfaat kesehatan dari akar wangi. Jadi dia membantu mereka yang mengalami insomnia. Jadi dia bisa menenangkan pikiran dan mengurangi masalah dari insomnia. Itu salah satu. Baru kemudian dia juga kalau dioleskan mencegah jamur. Jadi kalau kita kan tinggal di daerah tropis ya, jadi cukup mudah kulit kita itu kena jamur. Apalagi mereka yang menderita diabetes. Nah, minyak dari narwastu ini bagus sekali untuk bisa menghilangkan jamur. Baru kemudian dia juga bagus sekali untuk mengatasi gejala depresi. Jadi kalau tadi insomnia, depresi juga, dan mampu meningkatkan konsentrasi kita. Jadi wangi dari si akar wangi ini ternyata punya pengaruh yang sangat positif terhadap sel-sel yang ada di otak kita. Jadi walaupun dia masuk melalui hirupan wewangian, tetapi itu mempengaruhi tadi bisa mengurangi gejala insomnia, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi gejala depresi. Nah, juga satu, sekarang ini kan lagi tren nih di mana-mana,
anti-aging gitu. Nah, si akar wangi ini itu juga punya pengaruh terhadap anti-aging dan gangguan syaraf. Jadi dia punya banyak sekali manfaat dan tidak banyak dari yang beberapa tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat buat kesehatan, kebanyakan itu bicara soal antiinflamasi, bicara soal tapi sedikit sekali tumbuh-tumbuhan yang atau jarang tumbuh-tumbuhan yang bisa membantu dari sudut syaraf dan gangguan atau relaksasi, membantu kita untuk relaksasi. Nah, si akar wangi inilah yang bisa mengisi kekosongan itu. Dan saya sangat sepaham dengan Prof. Daniel bahwa kita perlu memperbanyak tanaman ini. Kalau kita dengar di mana-mana mudah sekali terjadi longsor, sampai terjadi korban jiwa di mana-mana. Narwastu adalah satu tanaman yang amazing. Dia punya akar, bentuknya akar serabut. Tetapi, dan karena dia akar serabut, dia menjadi sangat mampu untuk menahan tanah. Nah, karena dia bisa menahan tanah, dan hebatnya lagi, kalau umurnya udah 1 tahun, akarnya tuh panjangnya, ini akar serabut loh ya, bukan akar tunggang, bisa sampai 3 sampai 4 meter. Nah, kebayang nggak kalau kita tanam bentuknya kayak rumput-rumput sih kelihatannya nggak cantik ya, tetapi fungsinya luar biasa. Dan dia saya ingat sekali dulu ayah saya itu membuat kipas. Ibu saya tuh tukang kepanasan, sungguh pun tinggal di Bandung, tapi kepanasan terus dan di zaman itu tidak biasa pakai AC ya. Jadi ibu saya dibuatkan kipas dari narwastu ini, dari akar wangi ini. Memang setahu saya sampai sekarang masih disimpan ya. Jadi itu kebayang nggak sih sambil kipasan gitu terus baunya bau akar wangi ya. Jadi ini memang kalau saya saat ini baru menanamnya tidak banyak. Fokus saya masih baru untuk menahan longsor, tetapi kita mudah mendapatkan bibit. Saya mendapatkan bibitnya dari Balitro. Balitro itu balai tanaman obat. Iya, tanaman obat dan atsiri. Nah, lokasinya ada di Bogor dan kita bisa mendapatkan di sana dengan mudah. Memang kita mengganti ongkos penanaman dan pemeliharaan, tetapi karena lokasi itu dari Balitro, dia bersertifikat dan sudah pasti benar gitu, udah pasti bagus kualitasnya. Itu dia. Baik, tentang narwastu. Terima kasih Bu Sri untuk jawabannya. Selanjutnya, kira-kira bagaimana cara merawat akar wangi ini agar bisa tumbuh dengan subur dan baik? Karena pasti akan ada faktor dari tipe tanah ataupun frekuensi penyiraman dan lain-lain. Ya, kalau saya di sini, Ninas Farm itu menerapkan pertanian, saya nggak berani bilang organik ya, pertanian alami deh. Jadi semua pupuk dan insektisida atau herbisida, saya nggak pakai herbisida ya. Jadi insektisida atau pestisida itu semua menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sekitar, dari alam. Dan dari sekitar kebun ini sendiri ya, saya tidak mendatangkan dari luar. Nah, tetapi yang pasti kita meliharanya, saya yakin nanti dokter hukum bisa menjelaskan lebih jauh ya. Tapi kalau saya sebagai praktisi ya semuanya trial and error gitu ya. Jadi saya berprinsip begini, pada saat masa pertumbuhan yang dia butuhkan terutama adalah NPK. Oke, NPK-nya dapat dari mana?
Nah, baru nanti setelah dia dewasa, baru saya kasih lebih banyak unsur-unsur lainnya. Tetapi sempat beberapa hari lalu ngobrol dengan dokter hukum, ternyata memang ada 13 mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, mulai dari ditanam sampai dia mati. Nah, artinya 13 mineral itu harus dipenuhi. Nah, itu yang kemudian sekarang saya coba. Awalnya sih saya cuma yang mastiin waktu musim kemarau kemarin itu disiram pagi sore. Kalau sekarang sudah mulai hujan, kita sudah tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk nyiram. Tetapi pupuknya karena organik 1 minggu 1 kali diberikan. Nah, kalau saya itu hanya memberikan NPK dari bahan kacang hijau, baru kemudian asam amino dari fermentasi ikan, baru kemudian saya juga kasih ekoenzim di situ, dan untuk hama nanti Dr. Yohana bisa cerita lebih panjang. Tetapi yang pasti si narwastu ini ternyata tidak disukai oleh hama. Jadi tenang, kita nggak perlu pakai pestisida, kita nggak perlu pakai insektisida. Aman, tentram, dan damai. Baik, terima kasih Bu Sri untuk jawabannya. Mungkin bisa langsung saja kepada Dr. Hukom untuk memberikan tambahan mengenai apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, baik, terima kasih Mbak. Memang untuk tanaman karwangi atau narwastu ini intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan produktivitas akar yang banyak dan kualitas aromanya yang tinggi. Nah, otomatis ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri tadi, bahwa untuk mendapatkan tingkat produktivitas akar yang padat, banyak, kemudian dengan kualitas aroma wangi yang tinggi, nah itu tentunya ada tergantung dari faktor-faktor pemeliharaan. Itu biasanya. Dan kalau seandainya kita menggunakan varietas yang sudah bagus sekalipun, tetapi kalau tidak didukung oleh faktor-faktor pertumbuhan, lalu sifat keunggulan itu menjadi hilang. Makanya kombinasi antara varietas yang bagus dengan faktor-faktor tumbuh yang memadai, itu lalu dia membentuk produktivitas yang tinggi dan kualitas bahan yang memang cukup bagus. Nah, salah satu adalah nutrisi. Dan nutrisi itu biasanya dia berkaitan erat dan satu paket dengan air. Karena apa? Karena tanaman menyerap, akar menyerap itu bukan dalam bentuk senyawa padatan atau bahan-bahan padatan yang ada dalam media tanah atau dalam tanah, tapi dia menyerap semua elemen-elemen yang dibutuhkan, yang disebut dengan nutrisi esensial, itu mesti tersedia. Kalau tidak, nanti pertumbuhan tidak lengkap. Dan semuanya itu diserap dalam bentuk ion. Oleh karena itu, harus ada air. Bahan apapun, walaupun fermentasi ikan yang mengandung asam amino, maupun bahan-bahan fermentasi bahan organik yang lain, tetapi semuanya akan diubah di dalam tanah, dan ini memang Tuhan sudah ciptakan demikian, menjadi ion-ion, dan itu bisa diserap. Kalau tanpa ion dalam bentuk ekoenzim ataupun dalam bentuk senyawa-senyawa lain organik yang molekulnya besar, itu tidak mungkin dia akan masuk menerobosa ini dinding sel, karena ada carrier yang membawa itu. Mekanismenya seperti itu, sehingga nanti kita akan bisa menciptakan kondisi tanah atau media tumbuh yang sangat bagus sekali, sehingga semua nutrisi hara yang tadi Ibu Sri sudah katakan ada 13 jenis itu, ada
6 yang bersifat makro, primer, NPK yang Ibu sudah kasih itu, dan ada lagi yang makro sekunder, itu Ca, Mg, dan sulfur. Kemudian ada 7 sisanya lagi, yaitu unsur-unsur elemen mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi sangat bermanfaat. Kalau dia tidak ada, itu nanti sistem metabolit itu tidak terjadi. Nah, apalagi aroma dari tanaman akar wangi ini kan produksi awal biosintesis adalah nanti masuk pada ini metabolit sekunder, dan yang bertanggung jawab adalah prekursornya dalam biosintesis. Oleh karena itu, kalau seandainya nutrisi-nutrisi mikro ini tidak ada, enzim tidak terbentuk. Yang reaksi-reaksi kimia yang nanti akan membentuk senyawa yang bertanggung jawab untuk pembuatan wanginya, aromanya itu tidak akan terbentuk. Jadi ini tergantung dari kesuburan tanah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas yang baik, mungkin Ibu Sri harus tahu bahan yang digunakan, bahan organik yang digunakan, itu berapa kandungan hara-hara makro mikronya. Nanti Ibu tinggal tambahkan saja kekurangannya, sehingga dia menjadi cukup untuk kebutuhan pertumbuhan akar dan pembentukan biosintesis metabolit sekunder yang berkaitan dengan aroma tadi. Saya pikir kalau ini dilakukan secara baik, teratur, dan terkontrol dengan sistem yang sudah standarisasi, pasti deh akan mendapatkan kualitas hasil narwastu yang mungkin sama seperti yang dilakukan 2000 tahun yang lalu yang untuk mengurapi kaki Tuhan, dan ini punya nilai ekonomi yang tinggi sekali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena konsepnya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zacharias untuk jawabannya. Saat ini kita akan menyaksikan satu video mengenai video tanaman narwastu. Kembali lagi dengan saya Gilin Tumangkeng dengan acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa dengan topik peluang usaha narwastu. Kita sudah menyaksikan video mengenai narwastu dan saat ini kita akan masih menggali lagi mengenai narwastu. Untuk itu saya mengundang kembali Dr. Johanna untuk menjawab pertanyaan berikut, di mana tadi Ibu Sri sudah membahas mengenai hama. Kira-kira cara pencegahan hama yang sudah disebutkan bagaimana Ibu, agar pemirsa sekalian bisa tahu cara untuk mencegahnya? Mungkin Ibu Johanna masih mute mikrofonnya. Ya, terima kasih Mbak Dita. Untuk tanaman narwastu ini, kalau dilihat perkembangan tanamannya, kira-kira ini tidak membutuhkan penanganan khusus mengenai hama dan penyakit, khususnya hama, karena baunya ini sudah mengusir dengan sendirinya hama yang ada di seputaran tanaman ini. Jadi untuk penanganan hama dan penyakit, untuk narwastu ini dengan sendirinya secara alami akan memprotek dirinya terhadap serangan hama maupun penyakit. Mungkin ada sedikit, kalau secara umum penanganannya itu lebih baik jangan menggunakan pestisida
sintetik hanya dengan pemeliharaan khusus, yaitu menjaga jangan sampai terlalu kering sehingga mati, kemudian lingkungannya itu harus kita pelihara dengan baik, kesuburan tanahnya itu harus diperhatikan sehingga tanaman ini bisa tumbuh secara maksimal dan kita mendapatkan kualitas keharuman dari pohon akar wangi ini dengan maksimal juga. Sehingga untuk sekali lagi saya menjelaskan bahwa menekankan bahwa untuk penanganan hama maupun penyakit ini untuk tanaman narwastu dia bisa memprotek dirinya sendiri terhadap serangan hama maupun penyakit karena atsiri yang ditimbulkan atau bau yang dari narwastu ini sendiri bisa mengusir hama maupun mencegah timbulnya penyakit. Dia bisa menjaga keadaan tanamannya sendiri terhadap serangan hama maupun penyakit. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Johanna untuk jawabannya. Kembali lagi kepada Ibu Sri, saya ingin bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk narwastu agar siap diolah? Tadi kan yang kita panen adalah akarnya, ya kan? Nah, jadi betul kata Dr. Hukom bahwa kita harus berusaha membuat akarnya sebanyak mungkin sehingga panen kita menjadi bagus dan sewangi mungkin, ya kan? Jadi walaupun bentuknya kayak rumput atau kayak padi gitu ya, tetapi kita perlu pelihara. Nah, waktu yang paling cepat kalau kita mau cepat-cepat dengan kualitas yang paling rendah itu bisa kita panen usia 8 bulan. Tetapi makin tua pohonnya, maka wanginya pun makin kuat ya. Jadi kalau kita bisa panen dia umur 2 tahun, itu akan menjadi lebih baik lagi. Ngomong-ngomong harganya kalau kualitasnya bagus, itu 50 mili ya, setengah liter itu harganya 2 juta. Nah, jadi harganya nggak main-main sebetulnya gitu ya, tetapi memang betul harus kita ekstrak dulu. Kita bukan ekstrak, kita suling ya, kita suling dengan cara diuapkan. Nah, jadi sebetulnya sangat worth it untuk ditanam, terutama bagi mereka yang punya lahan-lahan yang tidur, daripada didiemin nggak diapa-apain, udah tanemin aja narwastu. Nanti 1 tahun pikir mau panen, oke. 1 tahun setengah mau panen, ya oke. 2 tahun baru mau panen, nggak apa-apa juga, malah lebih bagus. Nah, terus soal pasar, memang ini bukan komoditas yang bisa kita jual di pasar tradisional. Jadi nggak bisa nih kita suling baru kemudian kita bawa deh ke pasar gitu, nggak bisa. Memang harus ada pasarnya sendiri begitu. Nah, sekarang pasarnya siapa? Ngomong-ngomong, saya ini mengenal minyak atsiri pertama kali pada saat saya gara-gara baca, browsing, tapi kemudian saya belajar ke Jogja, ke rumah atsiri, baru kemudian saya didatangi oleh calon pembeli. Jadi sebetulnya yang mencari minyak atsiri dari luar itu banyak sekali. Jadi kita nggak perlu takut untuk menjualnya begitu. Banyak sekali. Cuma sekarang hanya perlu hati-hati ketemu dengan pengepul yang nakal. Jadi kita harus tahu harga, kita harus tahu kualitas, kita harus bawa ke lab untuk bisa mengukur kandungan minyak. Ada kandungan tertentu saya sendiri nggak hafal, tetapi mungkin
Dokter Hukum bisa bantu atau Pak Daniel, Prof Daniel bisa bantu, tetapi intinya adalah dari segi pemasaran itu bukan sesuatu yang sulit, kita cuma perlu sangat hati-hati dengan pengepul-pengepul yang nakal, itu aja. Dan proses penanamannya sesuatu, kalau kita bisa gini, perusahaan yang dari Perancis yang datang ke saya itu bilangnya begini, Ibu pernah tanam jagung? Pernah. Kalau Ibu bisa tanam jagung, Ibu bisa tanam sangat mudah menanam akar wangi ini. Begitu jawabannya. Jadi kalau kita bisa nanam jagung dan dia berbuah, maka itu lebih sulit daripada nanam si akar wangi ini. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk jawabannya. Kembali lagi kepada Profesor Daniel, saya ingin bertanya, kira-kira narwastu itu baik hidup di iklim seperti apa? Apakah ada suhu tertentu yang harus dijaga sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik? Baik, Gailan, jadi tadi sudah saya sampaikan sekitar 600 atau 700 ke atas saya sampai 2400 atau 2600 dari permukaan laut. Bukan berarti dia tidak bisa tumbuh di bawah 600 meter dari permukaan laut. Ya. Tempat saya tinggal ini Palembang 400 meter dari permukaan laut. Bisa tumbuh, tapi tidak akan menghasilkan akar wangi dengan kualitas yang baik. Jadi tadi kalau kita ingin menanam narwastu, kita mesti siapkan juga lingkungannya. Yaitu salah satunya adalah lokasi geografis, begitu ya. Jadi tempat, gitu ya. Lokasinya disesuaikan dengan pertumbuhannya, ya. Suhu, ya. Jadi walaupun tadi Ibu Sri mengatakan nanam jagung, begitu ya. Tapi kalau jagung suhu tinggi sih masih oke. Tapi kalau narwastu, karena kalau kita perhatikan ya, dia tadi banyak menggunakan air, jadi akan terjadi banyak penguapan, ya. Dan juga perlu saya sampaikan kalau kita menanam begitu, itu kan tanaman seperti tanaman dan subfamili rumput, ya, rumputan, begitu ya. Jadi perlu kita perhatikan juga bahwa kalau rumput ini dia akan berkembang biak dengan tunas. Jadi saya beri masukan ke Bu Sri, mungkin perlu dipikirkan bagaimana caranya beri pupuk tadi ya, yang membuat pertunasan, apalagi khususnya baru ditanam, itu dia banyak tunas. Nah setelah dia banyak tunas, dia akan tumbuh. Jadi kalau orang seperti tanam padi ya, tapi padi kan di sawah ya, dia kan kalau padi ditanam satu, tapi setelah itu dia akan beranak, tunasnya banyak, anaknya banyak ya, bahkan sampai 100 kali ganda katanya itu ya. Nah, itu memang kalau menanam yang baik gitu ya, kita bisa mengatur agar dia bertunas. Ada hormon tertentu sebetulnya yang ada bisa ditambahkan sebetulnya ya, yang membuat dia bisa bertunas banyak, dan kemudian setelah bertunas banyak baru kita besarkan, tinggikan gitu. Jadi pertama kali vegetatif kita inginkan dia berkembang banyak, kemudian baru dia bertumbuh gitu. Sehingga akarnya juga akan menjadi lebih banyak gitu ya. Karena memang yang diambil dari akar wangi adalah akarnya. Dan akarnya ini memang kalau kita bandingkan dengan akar serai biasa nggak sebanyak akar serai wangi ya. Memang dia akarnya banyak. Begitu. Jadi itu lingkungan tanah tadi sudah kita bahas ya, pupuk. Ya, jadi memang awalnya mesti NPK, mungkin N-nya lebih dibanyakkan pada waktu awal sehingga dia lebih banyak anak, begitu ya, lebih anak. Kemudian setelah itu dia akan bertumbuh, baru kemudian setelah dia taraf bertumbuh begitu, baru kita mesti tambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hukum dan Ibu Sri, unsur hara mikro dan super mikro tadi ya, super mikro sehingga dia dapat menyerap begitu ya, menyerap zat yang dibutuhkan untuk menghasilkan metabolit tadi ya, istilahnya itu ya, bahasa awamnya apa itu bahasa ilmiahnya metabolit sekunder yang bisa membuat dia menghasilkan pada waktu disuling itu yang kita ekstrak begitu ya, dan itu yang menjadi bahan
minyak wangi, dan itu kalau di industri nanti akan dikentalkan lagi. Jadi kalau tadi metabolitnya nggak banyak, harganya turun gitu ya. Tadi yang harganya 50 mili bukan setengah liter, Bu, satu botol, Bu, satu botol kecil 5 mili ya, 50 mili itu satu botol kecil, itu harganya tadi berapa? 50 juta ya. Memang 2 ya, juta, memang. 2 juta. Ah, 2 2 juta. juta. Makanya kalau tadi zaman Alkitab dibacakan itu 100 kali. diberikan ke kaki Yesus seharga gaji orang setahun, ya kalau ya bisa kita bayangkan memang ya, karena yang dijadikan itu tadi kan belum masih kasar itu ya, belum dimurnikan. Itu masih crude oil begitu ya, masih crude narwastu. yang gitu ya. murni, sorry Prof, yang murni. Yang murni. Ya. Sekarang karena produksinya sudah banyak dan sudah transportasi ya tidak begitu ini. Jadi ini anehnya kita. Saya pernah jalan-jalan ke Mesir begitu ya. Beli minyak wangi yang salah satu campurannya adalah narwastu yang diimpor dari Indonesia dan India gitu. Kita senang-senang bawa, kalau lihat, oh ini ada Indonesianya begitu. Ya, bukan ditanam di Timur Tengah gitu, dibawa dari. Jadi kita mesti itu ya. Jadi kalau saya menganjurkan ya, kalau tadi kata Ibu Sri, kalau ada tanah kosong, dia tidak makan tempat, bahkan bisa kita gunakan. Tadi kalau kita lihat tadi video yang dikirakan Ibu Sri kan itu ada parit atau pinggir sungai yang longsor itu ya, yang digunakan Ibu Sri untuk nanam gitu, karena akarnya panjang, dia bisa menahan tanah, tidak mudah jadi longsor jadinya. Bukan hanya tidak longsor, tapi juga nanti akan menghasilkan uang begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Profesor Daniel untuk jawabannya. Saat ini kita akan menyaksikan satu video, yaitu UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa, sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya. Kembali lagi di UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa. Dan kali ini bersama aku, Amanda, aku akan menanyakan ke teman-teman terkait topik kita di program Kamu Bisa. So, let's go. Hai, nama saya Dian dari Gresik. Nama saya Aaron, saya dari Bandung. Halo, saya Valisa dari Jakarta. Nama Edward asal Pancoran. Minyak kayu putih, minyak tawon, minyak aromaterapi, itulah. Minyak kayu putih, minyak goreng. Minyak goreng itu juga herbal, kan dia dari pohonnya. Oke. Minyak kelapa, minyak kayu putih, minyak ya gitulah. Minyak kelapa, minyak kayu putih. Nggak tahu. Daun bawang. Apa ya? Oh itu pohon narwastu. Daun bawang. Nggak tahu. Narwastu minyak wangi sih itu harusnya. Untuk memberi kewangian. Untuk minyak herbal juga mungkin sama kayak minyak nilam. Mawars tuh. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia Bisnis luar biasa. Baik, kembali lagi dengan saya Lilian Tumangkeng dan acara Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa dengan topik peluang usaha narwastu. Saat ini karena kita sudah kehabisan waktu, saya mengundang kembali kepada para narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Untuk itu saya undang kembali Ibu Sri Hardianti untuk memberikan closing statement secara singkat. Jadi
Kalau saya selalu percaya bahwa saat kita menanam itu seharusnya 10 tahun yang lalu. Tetapi saat kedua yang paling tepat untuk kita mulai menanam itu adalah saat sekarang ini. Jadi kita tidak perlu pikir lagi kapan kita akan menikmatinya. Tetapi tanam dulu, pelihara dulu. Suatu hari pasti dia akan memberi hasil dan tidak akan bohong. Nah, yang kedua, jangan biarkan tanah-tanah di sekitar kita itu nganggur. Mari kita isi, karena tanah yang nganggur itu bukannya akan menjadi makin subur, tetapi lama-lama dia akan makin rusak. Dan juga peluang bisnis itu sebetulnya ada di mana-mana, tergantung kita berani menjangkaunya, berani mencobanya atau tidak. Semua kembali ke kita sendiri. Tentunya kita selalu dibilangin bahwa kita boleh berpikir, kita boleh menimbang-nimbang, memang Tuhan yang akan menentukan arah kita. Tetapi kita boleh mulai melakukannya dan berdoa Tuhan mengizinkan. Terima kasih Bu Sri untuk closing statement-nya. Berikutnya kepada Dr. Johana Taribuka. Terima kasih Mbak Jilan. Mari mulai dari sekarang kita menggalakkan menanam narwastu sebagai penambah ekonomi kita juga, tetapi manfaatnya juga banyak sebagai aromaterapi di rumah kita, di seputaran perumahan, supaya keharuman narwastu itu bisa menjadi kesehatan, memulihkan kesehatan kita juga sebagai antiseptik, kemudian juga sebagai untuk obat stres, kemudian sebagai manfaat sebagai atsiri bagi kita juga. Terima kasih Mbak Gila. Terima kasih Dr. Johana. Kemudian kepada Profesor Daniel. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita punya tanah luas, tadi kata Ibu Sri, jangan dibiarkan menganggur. Mari kita tanami sebagian dengan serai wangi atau narwastu. Tapi bagi saudara-saudara sekalian yang tinggal di perkotaan, yang tidak mempunyai tanah yang cukup luas, ya, walaupun kondisi lingkungannya kurang cocok, tapi boleh menanam serai wangi atau narwastu di pot, ya, karena kalau rumah saudara bisa menumbuhkan serai biasa, maka serai wangi juga akan tumbuh. Tidak usah membeli minyak narwastu yang mahal, cukup gunakan akarnya untuk menjadi aromaterapi di rumah Anda. Kalau Ibu Sri bisa, maka kamu pasti bisa. Baik, terima kasih Profesor Daniel untuk closing statement-nya. Berikutnya kepada Dr. Zakaria Sukom. Ya, terima kasih Mbak. Ini akar wangi atau narwastu ini kan punya peluang bisnis yang luar biasa, dan dari segi skala bisnis sangat baik sekali kalau itu dibudidayakan seperti hidroponik substrat. Medianya adalah campuran pasir, arang sekam, dan makanannya itu diberi standar, dan ketika panen kita akan tidak kehilangan akarnya itu tetap utuh. Dan memang saya terbiasa dalam penelitian-penelitian untuk pengukuran kapasitas akar dari tanaman, makanya cara ini sangat efektif untuk mendapatkan akar yang utuh dan bagus, dibuat dalam bentuk hidroponik substrat. Nanti makanannya disuplai. Itu luar biasa sekali. Dan ini adalah peluang yang sangat besar sekali untuk bisa kita mengambil keuntungan di balik peluang bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zakarias.
kita sudah berada di penghujung akhir acara. Untuk itu saya mau mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para narasumber ahli dan juga praktisi, juga kepada para pemirsa yang sudah setia menonton acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya di Kamu Bisa dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Untuk itu saya Gelin Tumangkeng beserta seluruh kru Hope Channel yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di Kamu Bisa. Thank you.